quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat, dan hidayah yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian dengan adanya kenikmatan iman dan Islam yang sudah diberikan kepada kita merupakan anugerah yang paling besar atau sangat besar bagi kehidupan umat manusia. Masyarul muslimin rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini marilah kita sama-sama merenungi tentang pentingnya membina generasi mendatang dan bahkan membina diri kita. Hanya ada 3 persoalan yang saya ajakkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita jadikan renungan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, perlu adanya penyamaan frekuensi batin antara pembicara dengan pendengar. Jadi supaya nanti dalam pembicaraan itu bisa nyambung, kita samakan frekuensinya terlebih dahulu. Ada 5 hal untuk penyamaan frekuensi di sini. Frekuensi atau ya mungkin misalnya pandangan batin lah. Yang pertama, bahwa kita manusia itu sesungguhnya penduduk surga yang sedang terusir sejak moyangnya dan ingin bisa balik ke sana lagi. Manusia itu penduduk surga yang sedang terusir sejak nenek moyangnya, sejak Mbah Adam, namun ingin kembali ke sana. Bisa disamakan nggih frekuensinya ini nggih? Sepakat nggih? Kita penduduk surga yang terusir nih. Yang kedua, manusia tidak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa cuma Allah. Manusia tidak punya apa-apa, yang punya apa-apa cuma Allah. Manusia tidak tahu apa-apa, yang tahu apa-apa cuma Allah. Ini termasuk perasaan yang perlu kita miliki, bahwa manusia tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan tidak tahu apa-apa. Yang bisa apa-apa, tahu apa, punya apa-apa cuma Allah. Dan apa yang ada pada kita sekedar titipan. Kita punya pengetahuan, ya pengetahuan itu sekedar titipan dari Allah. Kita punya barang, barang itu titipan dari Allah. Kita punya kemampuan, kemampuan itu titipan dari Allah. Yang ketiga, anak merupakan makhluk milik Allah yang diamanatkan kepada kita dalam urusan hidupnya. Anak itu milik Allah, tapi diamanatkan kepada kita tentang kepengurusan hidupnya. Jadi kita ngurusi anak, sama halnya kita ngurusi sesuatu milik Allah. Kalau kita punya pemikiran atau dasar fikir yang seperti ini, kita kan tidak bisa sembarangan. Ini ngurusi barangnya Allah. Gitu. Termasuk saya diri kita sendiri ini kan milik Allah. Yang diamanatkan kepada kita. Sehingga kalau kita punya fikir dasar seperti ini, maka kita tidak berani sembarangan garap diri kita sendiri.
Tidak berani sembarangan garap diri kita sendiri, apalagi garap anak-anak sembarangan yang tidak berani. Karena itu milik Allah. Kalau kita sembarangan nanti kualat sama Allah nanti. Yang keempat, segala sesuatu yang terjadi di alam raya tidak lepas dari izin dan kehendak Allah. Segala sesuatu yang terjadi di alam raya tidak lepas dari izin dan kehendak Allah. Baik yang mengenai diri kita, anak kita, ataupun orang-orang di sekitar kita, atau bahkan alam di sekitar kita. Semua kejadian tidak lepas dari izin dan kehendak Allah. Dan perlu kita yakini bahwa semua kehendak Allah pasti membawa hikmah. Semua kehendak Allah pasti mengandung hikmah. Ya, nun sewu kalau bahasanya misalnya bahasa orang umum, anak beling itu ada hikmahnya. Perlu kita cari ada hikmahnya. Kalau sudah bisa seperti itu kan ya Masya Allah gitu ya. Anak beling ada hikmahnya, anak nurut ada hikmahnya begitu. Lah sementara kalau hawa nafsu kita maunya anak kita nurut terus kan gitu. Dia anak beling wegah. Lah padahal itu kalau kita pikirnya dasar dari sini itu ada hikmahnya. Karena tidak lepas dari izin dan kehendak Allah pasti mengandung hikmah. Soal hikmahnya apa bisa jadi kita belum tahu, yaitu yang terus kita cari. Yang kelima, dalam majelis ini sama-sama usaha mencari kebaikan dalam kehidupan. Kita sama-sama usaha mencari kebaikan dalam kehidupan, khususnya dalam soal menjaga amanat Allah yang berupa anak. Jadi majelis ini sama-sama mencari bagaimana baiknya di dalam menjaga amanat Allah yang berupa anak. Ya, kalau kita bisa memahami kelima hal, berarti ini satu frekuensi antara pembicara dengan pendengar. Mudah-mudahan untuk pembicaraan selanjutnya akan lebih mudah untuk sambung. Kemudian poin yang kedua, kalau bicara tentang pendidikan, tidak bisa dilepaskan dari tujuan hidup. Sudah barang tentu tujuan hidup seorang muslim. Jadi kalau bicara soal pendidikan, maka tidak bisa dilepaskan dari tujuan hidup muslim. Yang mana kalau bahasa saya, tujuan hidup muslim bisa pulang ke tanah air asal atau surga, bisa berjumpa dengan Allah dan bisa menatap wajahnya. Itu tujuan hidup seorang muslim atau seorang mukmin, bisa pulang ke tanah air asal artinya surga dan bisa menatap wajah Allah. Kalau belum punya tujuan seperti ini, masalah besar. Karena kalau tidak ada keinginan untuk bisa menatap wajah Allah, walaupun masuk surga, ora iso roh mbek Allah itu nanti kecewa. Karena memang di dalam suatu ayat ada istilah ila rabbiha nazirah, bisa memandang kepada Allah. Kalau soal tujuan yang lain-lain itu hanya tujuan sampingan saja. Ini tujuan yang tertinggi, sudah barang tentu bagaimana supaya kita sebagai manusia bisa pulang kembali ke tanah air asal, maksudnya surga, bisa berjumpa dengan Allah, bahkan bisa menatap wajah Allah. Kalau menurut sebuah hadis,
bahwa memandang zat Allah itu merupakan kenikmatan yang tertinggi bagi penduduk surga. Ketika Allah menampakkan zatnya kepada hamba yang dikehendaki, maka pada saat itu semua kenikmatan surga dilupakan. Itu artinya memang memandang zat Allah itu sebagai kenikmatan yang tertinggi. Nah, kemudian panduan untuk mencapai tujuan tersebut sebenarnya hanya dua, berdasarkan surat Al-Kahfi ayat 110 atau ayat terakhir. Menurut surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, untuk panduan bisa menatap wajah Allah atau berjumpa dengan Allah, syaratnya hanya dua, satu amal soleh, yang kedua tidak musyrik. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Ingin berjumpa dengan Allah maka harus amal soleh dan jangan sampai musyrik. Lah manakala tujuan hidup kita sebagai seorang muslim seperti itu, maka dengan sendirinya tujuan pendidikan orang tua, mendidik anak maupun tujuan sekolah-sekolah Islam, tujuan inti atau materi inti, materi pengajaran inti, ya dua hal itu. Itu sebagai materi pengajaran inti, yang lainnya sebagai pendukung atau tambahan. Jadi kalau ada sekolah Islam kok tidak diajarkan bagaimana amal soleh, bagaimana menghindari syirik, ya kasihan sebenarnya. Kalau mestinya memang itu sebagai pelajaran yang inti bagi sekolah-sekolah Islam atau orang-orang tua muslim dalam mendidik anaknya, tujuan utamanya memang dua hal itu, bagaimana supaya anak itu bisa memiliki amal soleh atau perbuatan yang soleh lahir batin dan jangan sampai musyrik. Nah, itu pembahasannya terus jadi gedabiah, luar biasa luas gitu kalau sudah bicara tentang masalah amal soleh itu. Nah, kemudian intinya dalam masalah ini, jika orang tua bisa melaksanakan dua hal itu tadi, bisa mengarahkan anak-anaknya untuk berkelakuan yang soleh dan tidak syirik, sama ini telah menunaikan amanat dari Allah dalam hal anak. Tapi sebaliknya, jika tidak dilaksanakan dua hal ini, maka dikhawatirkan tergolong orang yang menyia-nyiakan amanat. Jadi kalau anak sampai tidak diarahkan kepada dua hal ini, maka bisa tergolong menyia-nyiakan amanat yang berupa anak. Nah, setelah ini poin yang ketiga, bagaimana usaha orang tua untuk mengarah kepada itu tadi, kepada tujuan itu tadi. Dengan istilah lain itu ikhtiar dalam mewujudkan doa sebagaimana dalam surah Furqan, surah Al-Furqan, surah 25 ayat yang ke-74. Istilah yang populer, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi bagaimana supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, menyedapkan pandangan mata. Tapi ini sudah barang tentu pandangan mata bagi penduduk surga yang terusir tadi. Bukan pandangan mata sembarang orang. Karena kalau orang yang tidak menyadari dirinya sebagai penduduk surga yang terusir, barangkali yang dianggap anak yang menyenangkan itu kalau pangkate dhuwur, sugih duwite, awake waras. Nah, sementara kalau penduduk surga yang sedang terusir kan tidak begitu. Kriterianya lain.
Lah dalam hal ini saya sampaikan 8 poin berkaitan dengan usaha orang tua berkaitan dalam masalah untuk pendidikan anak. Saya ambil dari yang paling dasar dan mudah-mudahan kalau 8 hal ini bisa kita laksanakan, maka anak-anak kita akan jadi anak yang mapan, nurut sama orang tua, tidak mengecewakan orang tua, insya Allah. 8 itu yang pertama, dimulai berdoa tatkala menabur benih. Paham maksudnya nggih, menabur benih nggih? Ente sing dereng paham. Dimulai daripada masalah pernikahan, ketika akan menjima istrinya atau orang tua ketika akan hubungan intim, maka dimulai dari itu pendidikan ngurusi anak itu sudah ada doanya. Allahumma jannibna syaitona wa jannibis syaitona ma rozaqtana. Kalau hal itu tidak kita lakukan atau belum kita lakukan yang wis bacut di anak, perlu ditobati. Jadi seandainya anak itu ndelalah rodok, dalam bahasa umum beler gitu ya, itu akibat kesalahan orang tua pada waktu menabur benih tidak membaca doa. Bisa karena itu. Karena jaminan dari Nabi, kalau orang yang akan menabur benih itu membaca doa itu dan ditakdirkan terjadi anak pada saat itu, maka syaitan tidak akan memadorotkan dia. Kan luar biasa. Nah makanya kalau misalnya di antara bapak-bapak, ibu-ibu ini ada yang belum pernah ngerti doa ini, padahal bacut di anak, berarti kan radidungane waktu dulu. Lah kalau saran saya itu karena suatu kesalahan, ya ditobati saja, kalau perlu dengan sholat tobat 2 rakaat. Apalagi kalau misalnya ndelalah anaknya rada angel ditoto. Pertama itu. Yang kedua, mulai ada tirakat saat benih sudah mulai tunas. Artinya ketika sudah usia 4 bulan kandungan, itu menunjukkan benihnya sudah mulai tunas, mulai tukul. Lah mulai saat itu sudah mulai ada, ya saya meminjam istilah tirakat. Minimal dimulai daripada doa. Doa memohon kepada Allah agar anak yang dikandung dalam kandungan itu nantinya jadi anak yang soleh solihah. Nah, itu tirakat, doa. Ya bahkan kalau kita menggunakan istilah tirakat atau riyadhah, itu sudah ada amalan-amalan yang kita lakukan untuk ngelambari persoalan itu. Ya apakah itu dengan sedekah ataukah itu dengan membaca sholawat yang memang diniatkan untuk ngelambari itu. Istilahnya memang untuk mendorong doa. Ya karena berdasarkan surat Fatir ayat yang ke-10, surat 35 ayat 10, di sana dikatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu sholihu yarfa'uh. Naik kepada Allah kalimat-kalimat yang baik termasuk di dalam doa, dan amal soleh itu akan mendorong larinya doa kepada Allah. Lah maka ketika sudah diketahui benihnya itu sudah tunas, lah maka otomatis mulai ada doa. Lah doa perlu didorong oleh amal soleh gitu. Lah amal soleh banyak macamnya. Apakah itu sedekah ataukah itu membaca sholawat, membaca fatihah, membaca kulhu misalnya, ya terserah apa yang mau dilakukan oleh orang yang ingin nirakati anaknya. Ya saya gunakan istilah tirakat, mudah-mudahan tidak terjadi kesalahpahaman.
Ini meminjam istilah saja. Mau diganti yang lain monggo terserah. Riyadhah ya monggo. Diganti dengan usaha spiritual ya monggo terserah. Yang ketiga, setelah anak itu lahir diperkenalkan kalimat azan semenjak kecil. Kalau anak sudah lahir diperkenalkan kalimat azan semenjak kecil. Kalau mengacu kepada hadis Abu Dawud, ya menurut ahli hadis memang ada kelemahan hadisnya, tapi tidak sampai kepada hadis palsu, ada kedhaifan sedikit. Itu diazani dan dikomati. Diazani di telinga kanan, dikomati telinga kiri. Lah kalau kita mengacu kepada ajaran yang seperti itu, karena kita orang Jawa, itu ya, maka pengertian diperkenalkan kalimat azan itu sejak kecil perlu diperkenalkan kalimat-kalimat yang inti dari ajaran azan dengan bahasa Indonesia. Jadi artinya sejak kecil itu diperdengarkan adanya Allah yang Maha Besar. Lah mau dibentuk nyanyian ya monggo terserah. Ibu-ibu pas ngomong anak-anaknya buatkan nyanyian yang memperkenalkan Allah. Walaupun mungkin anak belum mudeng tapi sudah diperdengarkan. Itu mengambil filosofi daripada hadis yang mengatakan bahwa anak lahir supaya disuarakan azan di telinga kanan, disuarakan iqamat di telinga kiri. Itu intinya kita ambil pelajaran dari situ, diperkenalkan kalimat-kalimat azan tapi dalam bahasa Indonesia kalau kita sejak kecil. Diperdengarkan dengan adanya istilah la ilaha illallah atau Muhammadur Rasulullah atau masalah sholat. Nah, itu kalimat-kalimat yang seperti itu sudah diperkenalkan. Karena konon ceritanya menurut teori ilmu jiwa itu umur 0 sampai 5 tahun itu termasuk sangat menentukan apa yang masuk kepada telinga mereka. 0 sampai 5 tahun. Ya nanti mungkin Bu Dokter yang lebih tahu soal itu. Nah makanya kalau dari hadis intinya itu sejak kecil diperdengarkan tentang inti daripada ajaran-ajaran kalimat azan. Kemudian yang keempat, diperlindungkan kepada Allah dari setan di saat kelahirannya. Diperlindungkan kepada Allah dari setan di saat kelahirannya. Ini mengacu kepada surat Ali Imran ayat yang ke-36, kisah tentang Ibunda Isa, Siti Maryam, yang waktu lahir dibacakan doa oleh uminya, oleh ibunya. Kalau diredasikan dengan doa bisa menjadi Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Di surat Ali Imran ayat 36, kalau anak laki-laki ya Allahumma inni u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku perlindungkan anak ini kepadamu dan keturunannya dari syaiton yang terkutuk. Lah kalau misalnya anak kita dulu belum pernah kita doakan yang seperti ini, yundang disusuli. Kita sering baca ini untuk memperlindungkan kepada Allah buat anak-anak kita dari godaan syaiton, supaya anak itu tidak dikendalikan oleh syaiton. Karena secara umum anak-anak kecil itu di bawah kendali syaiton. Secara umum anak-anak kecil di bawah kendali syaiton.
Kalau orang tuanya tidak telaten untuk membenahi perbuatan anak-anak, mengarahkan sesuai dengan umurnya, ya maka akan senantiasa di bawah kendali syaitan. Maka kalau kita perhatikan anak-anak, yang namanya kelakuan anak-anak itu kan ya memang kan belum kena hukum ya. Wong tuane sholat rame, itu kan kelakuan setan toh. Makan dengan tangan kiri, kan kelakuan setan. Orang tuanya istirahat enak dugrek-ugrek gitu, itu kan kelakuan setan. Jadi kalau boleh kita istilahkan ya, anak kecil itu di bawah kendali setan. Kalau tidak kita perlindungkan kepada Allah, ya otomatis itu selalu di bawah kendali setan. Lah maka termasuk untuk perlindungan setiap malam baik diri kita maupun anak-anak kita itu dengan perlindungan 3 kul, baik kita yang tua maupun anak-anak kita, itu mestinya juga kita telateni sejak anak-anak itu kecil. 3 kul itu artinya kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Jadi Nabi kan mengajarkan ketika akan tidur, kita diajarkan untuk mengumpulkan 2 telapak tangan, terus kita baca 3 kul itu, kita tiupkan ke telapak tangan, kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh yang bisa diusap. Itu setiap malam. Lah itu untuk kita. Lah anak-anak kita ya sewajarnya dalam usaha untuk melindungi anak kita dari pengaruh syaitan, juga kita lakukan seperti itu. Ini sekaligus sudah saya catatkan di nomor yang ke-7 ya untuk 3 kul ini ya. Itu pentingnya melindungi diri dan anak-anak dari pengaruh godaan syaitan. Lah kalau di waktu anak-anak itu belum pernah kita begitukan, ya berarti kita sholat tobat bing bolak-balik itu perlunya. Jadi dari nomor 4 tadi tentang diperlindungkan tadi, syukur misalnya doa Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim itu sering kita baca di waktu kita memegang anak. Misalnya sambil gendong, ya kita lus-lus kepalanya sambil bacakan doa itu tadi. Sering didoakan seperti itu supaya punya benteng yang kuat daripada godaan syaitan, tidak mudah terpengaruh oleh godaan syaitan. Kemudian yang kelima sudah biasa kita kenal dengan adanya akikoh, diberi nama yang baik, diakikoi, kemudian dicukur, kemudian rambutnya ditimbang, disodakoi senilai emas atau perak seberat rambutnya. Ya kadang cuma setengah gram atau mungkin 1/4 gram. Ada kiai di salah satu pondok ketika dikelui oleh wali santri, anaknya rodok rapatek keneng dicekel. Pertanyaan pertama, rien pun mang akikoi nopo dereng? Kalau belum dereng pun mang akikoi. Jawabnya begitu. Kalau dijawab sudah pun mang bleke wedhus melih nggih sedekah. Lah karena logikanya Pak Kiai itu begini. Yang namanya anak nakal itu kan musibah bagi orang tua. Musibah itu dengan kata lain bala. Kebetulan, nggih mboten kebetulan nggih, ndelalahno enten hadis mengatakan as-shadaqatu tarudul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Lah sehingga ketika anak itu susah dipegang, itu menjadi balak bagi orang tua, salah satu cara untuk menolak balak dengan sedekah. Ya sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak punya uang untuk sedekah, bisa sedekah dengan kalimat tahlil.
Karena tahlil juga bisa menjadi sedekah. Kita bacakan tahlil, kita niatkan untuk disedekahkan kepada anak kita. Itu artinya sedekah spiritual. Sedekah spiritual. Lah karena pada dasarnya anak yang susah diatur itu kan karena godaan setannya kuat. Lah sehingga perlu disedekahi soal rohaninya dengan kekuatan rohani. Untuk menguatkan rohani yang paling kuat itu adalah bacaan la ilaha illallah. Ya kita baca tahlil, kita hadiahkan atau kita niatkan untuk disedekahkan kepada anak kita yang sekiranya susah diatur tadi, supaya lewat kiriman kita itu rohani dia punya kekuatan rohani sanggup untuk mengusir pengaruh daripada syaitan. Kemudian yang ke-6 ini tirakat batin dengan adanya 3 gol itu tadi. Kemudian yang ke-7 juga berkaitan ini yang tadi saya sampaikan, baik untuk diri kita maupun untuk anak-anak kita. Ketika anak-anak kita itu sudah bisa membaca, maka supaya diawasi pengamalan setiap malam. Ibu atau bapak ngawasi anak-anaknya yang sudah bisa membaca 3 gol, supaya setiap malam makan tidur mengamalkan itu. Lah kalau yang belum bisa, yang baca orang tuanya. Yang baca orang tuanya dikempuske. Lah dalam masalah tirakat ini ada semacam kaidah atau kalimat, tirakat orang tua berpengaruh sangat besar pada perjalanan hidup anak-anaknya. Tirakat orang tua punya pengaruh besar terhadap perjalanan hidup anak-anaknya. Ya kalau boleh meminjam istilah yang agak mudah, kalau anaknya itu susah diatur, tirakate wong tua kurang gede gitu saja. Prihatine wong tua kurang gede. Ya mungkin ini termasuk kalimat atos barangkali ya. Tapi mau tidak mau ya begitulah intinya. Karena mengingat dari nas-nas yang ada di dalam agama, doa orang tua buat anak itu sangat mujarab, sangat mustajab. Kalau doa orang tua kepada anak kok tidak mustajab, itu ada masalah orang tuanya, gitu saja. Ada masalah yang perlu dicari. Apa sebabnya? Kok doanya tidak mustajab? Padahal mestinya itu mustajab. Lah maka dengan adanya kaidah ya, dalam tanda petik kaidah ya, semakin kuat tirakat orang tua, semakin besar pengaruhnya pada anak. Semakin kuat tirakatnya orang tua, maka semakin besar pengaruhnya pada anak. Banyak kiai-kiai yang mengatakan bahwa dia jadi kiai itu karena tirakatnya bapak lan bae. Ya, kalau mereka yang punya ilmu tentang masalah riyadhah atau tirakat, ya wajar muncul seperti itu. Jadi kiai-kiai bisa jadi kiai itu karena tirakatnya orang tua-tuanya, orang-orang tuanya. Lah terus dia mikir, lah kalau saya sudah ditirikati orang tua saya, lah anak saya yang nirakati siapa kalau tidak saya? Maka akhirnya dia menirakati riyadhah, ada amalan tertentu untuk ngelambari usaha pendidikan pada anaknya atau usaha kehidupan anaknya. Nah, perlu kita ketahui bahwa kalau kita bicara masalah ikhtiar batin atau tirakat ini, sekurang-kurangnya selama 15 tahun. Kok suwe men? Kenapa 15 tahun? Karena sebelum 15 tahun atau selama 15 tahun masih termasuk anak, belum dewasa.
Kalau sudah dewasa mandiri gitu loh. Jadi sampai 15 tahun ini berarti kan masih termasuk kelompok anak-anak yang itu masih termasuk orang tuanya yang ikut campur tangan urusan rohani anaknya. Lah kalau sudah 15 tahun, sudah dewasa, sudah suruh tirakat sendiri. Lah padahal anaknya 10, nirakati cah 10. Kalau misalnya Fatihah 1 kali untuk 1 anak, pendak bengi Fatihah ping 10. Ya enggak masalah gitu. Lah itu karena masalah urusannya urusan rohaniyah masalahnya. Urusan rohaniyah. Kemudian yang terakhir, jangan sekali-kali anak dikasih makanan atau minuman yang haram. Lah ini yang barangkali agak susah karena ternyata ada pihak-pihak tertentu yang sengaja untuk meracuni bangsa Indonesia dengan makanan yang haram karena mereka tahu kalau orang Islam makan makanan yang haram doanya itu terhalang. Sehingga ada disinyalir atau ditengarai pihak tertentu yang sengaja membuat makanan untuk anak-anak kecil yang di situ dicampuri barang haram. Lah ini yang kita perlu waspada. Karena memang sejak tahun 70-an itu ulama-ulama ahli batin sudah banyak yang mengatakan bahwa orang-orang jahat mengarahkan pandangan mereka ke Indonesia. Lah sehingga orang-orang baik, juru-juru dakwah juga berusaha untuk mengarahkan pandangannya ke Indonesia. Karena Indonesia dipandang sebagai Islam terbesar di dunia. Lah kalau Indonesia itu keislamannya ambrol, ya maka boleh dikata dunia Islamnya ambrol kabeh. Maka orang-orang yang ahli batin sejak tahun 70-an saya sudah mendengar bahwa orang-orang jahat mengarahkan kerja jahatnya itu ke Indonesia. Lah nyumangaken jenengan krasa nek dirusak mboten. Kalau belum merasa dirusak moral, nggih innalillah. Sebenarnya banyak sekali masalah yang itu akan merusakkan moral daripada bangsa kita, bangsa Indonesia. Karena mayoritas Muslim. Nah itulah kalau kita bisa menjaga betul daripada masalah yang haram, sebenarnya juga masih perlu adanya istilah yang syubhat, itu pun juga perlu harus kita hindari. Namun tampaknya yang syubhat sangat sulit, apalagi yang haram sudah sulit. Nah ini ya kita memang perlu betul-betul hati-hati, betul-betul minta tolong kepada Allah Ta'ala. Saya rasa kalau misalnya kita sebagai orang tua bisa melaksanakan 8 hal ini, nalare gitu ya, anak itu ya akan mapan menjadi qurrata ayun, mudah diarahkan, tidak menjadi musibah apalagi balak bagi orang tuanya. Maka saya mengambil dari yang paling prinsip, paling dasar, yang tampaknya ketika kita bicara masalah ini secara umum juga ada beberapa hal yang kita terlewatkan. Lah kalau kita terlewatkan dari hal-hal ini tadi, maka kalau saya boleh menyarankan, ya kita perlu mentaubati daripada hal yang terlewatkan itu tadi, dan kita minta ampun kepada Allah, karena masalahnya itu karena keteledoran kita. Bisa jadi keteledoran kita karena kita kurang ilmu, ya namanya walaupun kurang ilmu salah ya tetap salah kan. Walaupun kurang ilmu salah ya salah gitu. Kurang pas ya kurang pas gitu. Ya rasanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau sekiranya ada yang kurang jelas, lah monggo barangkali masih bisa saya jelaskan dalam hal yang saya sampaikan tadi.
demi kebaikan kita bersama. Kalau dirasa semua sudah jelas, ya diakhiri, nanti berikut sesi berikutnya. Monggo ya, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menggunakan mic yang kami edarkan. Monggo. Bisa angkat tangan terlebih dahulu. Insya Allah bu jelas sedanten kok. Ibu-ibu ada pertanyaan? Betul. Betul. Bapak-bapak? Betul. Pun deal ketinggalan. Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya sarankan bagi yang walaupun mungkin sudah terlewat atau terlambat bahwa doa untuk menabur benih belum hafal, ya dihafal gitu ya. Barangkali masih ada gunanya juga, termasuk doa perlindungan daripada syaitan di waktu ngomong atau di waktu kecil tadi, itu juga sangat penting. Jadi ini semua prinsipnya itu kan juga usaha untuk membentengi anak-anak kita dari pengaruh syaitan. Karena memang sejak kecil syaitan itu sudah ngintil dia, menurut hadis begitu. Ada yang bimbing dari syaitan. Kita perang melawan pengaruh syaitan yang ada pada diri kita dan anak-anak kita. Baiklah, saya rasa ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza astaghfirullakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimat wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.